Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, saya ucapkan kepada Dewan Penguji. Saya Aida Nabila dari Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Bantuan Modal Usaha dan Pendampingan Usaha terhadap Pendapatan Usaha Mustahik pada Program ZMAP Basnas Basis DKI Jakarta. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Darna dan juga Pak Dede selaku dosen pembimbing saya. Karena beliau, saya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan tepat waktu. Langsung saja masuk ke dalam latar belakang. Yang melatar belakangi permasalahan dalam penelitian ini yaitu kemiskinan menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh negara berkembang, khususnya negara Indonesia, di mana kemiskinan ini merupakan kondisi yang menyangkut ketidakmampuan dalam memenuhi kehidupan yang paling minimum, khususnya pada aspek konsumsi dan juga pendapatan. Lalu, faktor penyebab dari kemiskinan yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi namun tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang memadai. Biasanya, salah satu penyebabnya adalah keterbatasan modal, karena mereka tidak memiliki modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan tujuan untuk memperoleh suatu penghasilan. DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat kegiatan perekonomian menjadi cerminan keberhasilan pembangunan nasional. Penggerak ekonomi nasional ada di ibu kota. Akan tetapi, jumlah penduduk miskin dan juga tingkat kesenjangan ekonomi di ibu kota Jakarta terus meningkat setiap tahunnya. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta bertambah sebanyak 118,6 ribu orang menjadi 480,86 ribu orang pada bulan Maret tahun 2020, setara dengan 4,53% dari total penduduk jika dibandingkan dengan bulan September tahun 2020, atau naik sebesar 1,11%. Sepanjang September 2019 sampai dengan bulan Maret 2020, peningkatan jumlah penduduk miskin tertinggi ada di Provinsi DKI Jakarta. Dengan adanya permasalahan kemiskinan ini, peran dari usaha mikro dinilai sangat mendukung untuk mengurangi angka kemiskinan dan juga pengangguran. Sektor usaha mikro menjadi salah satu bagian terpenting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan usaha mikro memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja dan juga mampu mempercepat untuk proses pemerataan ekonomi. Usaha mikro semakin bertambah setiap tahunnya. Namun, bukan berarti pertumbuhan yang pesat ini terlepas dari suatu permasalahan. Permasalahan yang sering ditemui adalah modal yang sangat terbatas. Para pelaku dari usaha mikro ini mungkin saja memiliki banyak ide bisnis untuk mengembangkan usahanya, namun harus terhenti karena tidak memiliki modal tambahan. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, peran dari organisasi zakat mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap kebangkitan sektor usaha mikro melalui peran dari zakat produktif. Zakat produktif yang disalurkan ke berbagai program-program dalam mendorong geliat dari usaha mikro diyakini dapat menghidupkan kembali roda ekonomi dari usaha mikro sebagai bantuan permodalan, pendampingan, dan juga pemasaran. Seiring dengan perkembangan ibu kota Jakarta yang sangat pesat ini, ada sekelompok keluarga yang mulai tersisihkan, bukan karena mereka tidak memiliki usaha, namun lebih kepada perbedaan kapasitas modal yang mereka miliki. Perkembangan kota Jakarta juga meniscayakan lahirnya toko-toko modern, yang tanpa disadari, keberadaan dari toko modern ini dapat menyingkirkan warung atau toko-toko kelontong serta usaha-usaha kecil yang bertebaran di sudut-sudut ibu kota. Sebagai upaya untuk memberdayakan pelaku usaha toko kelontong ini, Basnas Basis DKI Jakarta meluncurkan sebuah program, yaitu program ZMAP, di mana program ZMAP ini adalah program pemberdayaan ekonomi duafa dalam bentuk usaha retail mikro dengan meningkatkan eksistensi dan juga kapasitas untuk mengatasi masalah kemiskinan. Hadirnya program ini diharapkan dapat terbentuk sebuah gerakan untuk berbelanja di warung kelontong, yang nantinya para mustahik dari program ZMAP ini akan mendapatkan sebuah pendampingan dan juga pelatihan usaha, di mana pendampingan ini dilakukan dengan konsep diskusi dan juga menganggarkan masalah-masalah yang dihadapi oleh mustahik tentang perkembangan warung. Lalu, DKI Jakarta merupakan provinsi pertama yang meluncurkan program ZMAP. Program ZMAP ini tersebar pada 5 daerah di DKI Jakarta, yaitu Jakarta Timur, Utara, Pusat, Barat, dan juga Jakarta Selatan. Dalam visi misi dari Basnas Basis DKI Jakarta terhadap program ZMAP diharapkan mampu meningkatkan pendapatan, mengubah taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat, serta dapat lebih mengembangkan usaha masyarakat. Dan untuk tujuan utama dari program ZMAP ini adalah mampu mengubah posisi mustahik menjadi muzaki. Namun, pada kenyataannya, masyarakat masih menganggap bahwa bantuan modal usaha yang diberikan ini hanya sebagai distribusi saja, bukan bantuan modal usaha untuk pemberdayaan secara berkala. Dan juga, banyak masyarakat yang kurang memahami untuk mengelola usahanya dengan baik, khususnya pada pengelolaan keuangan. Serta, sampai saat ini belum terwujudnya tujuan utama dari program ZMAP,
yaitu dapat mengubah posisi mustahik menjadi muzaki. Selanjutnya, pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana hubungan dari bantuan modal usaha terhadap omset penjualan usaha pada program ZMAT? Yang kedua, bagaimana hubungan dari pendampingan usaha terhadap pendapatan usaha pada program ZMAT? Yang ketiga, berapa besar pengaruh bantuan modal usaha terhadap omset penjualan usaha pada program ZMAT? Yang keempat, berapa besar pengaruh dari pendampingan usaha terhadap pendapatan usaha pada program ZMAT? Yang kelima, apakah ada perbedaan dari rata-rata pendapatan usaha sebelum dan setelah mendapatkan bantuan dari program ZMAT? Lalu, untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, menguji keeratan hubungan bantuan modal usaha terhadap omset penjualan usaha mustahil. Yang kedua, menguji keeratan hubungan pendampingan usaha terhadap pendapatan usaha mustahil. Yang ketiga, menguji besar dari pengaruh omset penjualan usaha mikro mampu dijelaskan oleh bantuan modal usaha. Yang keempat, menguji besar pengaruh pendapatan usaha mikro mampu dijelaskan oleh pendampingan usaha. Dan yang kelima, menguji perbedaan rata-rata pendapatan usaha mustahik sebelum dan setelah menerima bantuan program. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis, diharapkan mampu menambah pengetahuan dan juga wawasan masyarakat terkait pentingnya dan juga berperannya para muzaki melalui dana zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik guna membantu perekonomian mereka. Lalu yang kedua, untuk secara praktis, manfaat bagi lembaga amil zakat diharapkan mampu memberikan informasi serta referensi kepada lembaga zakat untuk memaksimalkan pendayagunaan dana zakat dengan tepat melalui program-program yang dimiliki dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat duafa. Lalu, manfaat bagi masyarakat muslim yaitu diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang zakat terkait pendayagunaan zakat di Basnas. Yang ketiga, manfaat untuk penulis diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang zakat dan juga kemanfaatan dari program yang dimiliki oleh lembaga zakat untuk masyarakat duafa. Selanjutnya, ada penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian dari Mary Handani pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Bantuan Modal Usaha dan Pendampingan terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah binaan Basnas Kota Jambi. Yang kedua, penelitian dari Nurmaya pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh BMUK terhadap Pendapatan Pengusaha Kecil Studi Basnas Kabupaten Serang. Yang ketiga, penelitian dari Putri Rahmanisah pada tahun 2018 dengan judul Pengaruh Bantuan Modal, Pelatihan Keterampilan dan Pendampingan terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik pada Pemberdayaan Zakat Infak Sedekah Basnas Kota Jakarta. Yang keempat, ada penelitian dari Henny Aprilia tahun 2018 dengan judul Pengaruh Bantuan Modal Usaha Produktif terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik pada Baitul Mal Aceh. Yang kelima, ada jurnal dari Fatir Rahman, Abdul Aziz, dan juga Ahmad Bambang pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pendapatan Usaha Mustahik di Kabupaten Banyumas. Lalu yang keenam, ada jurnal ilmiah dari Haikal Lutfi Fatullah pada tahun 2015 dengan judul Pengaruh Bantuan Zakat Produktif oleh Lembaga Amil Zakat terhadap Pendapatan Mustahik. Selanjutnya, ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dari pengaruh bantuan modal usaha dan pendampingan usaha melalui program ZMAT Basnas Basis DKI Jakarta sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat duafa terhadap peningkatan pendapatan usaha mustahik. Lalu, untuk variabel X1-nya adalah modal usaha program ZMAT Basnas Basis DKI Jakarta, di mana modal usaha ini merupakan hal yang tidak terpisahkan dari perkembangan usaha dan juga kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Nugraha pada tahun 2011, modal usaha merupakan uang yang dipakai sebagai pokok untuk berdagang yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan. Kemudian, untuk variabel X2-nya adalah pendampingan usaha program ZMAT Basnas Basis DKI Jakarta, di mana pendampingan usaha ini menurut 12 Tris pada tahun 1991 adalah proses membantu orang biasa agar dapat memperbaiki masyarakatnya melalui tindakan-tindakan yang kolektif. Pendampingan usaha mikro ini merupakan hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh usaha mikro yang berkaitan dengan pengetahuan dari pelaku usaha mikro yang kurang dalam pengelolaan usaha. Lalu, untuk variabel Y-nya adalah pendapatan usaha mustahik. Pendapatan usaha merupakan hal yang sangat penting karena menjadi objek atas kegiatan suatu usaha. Semakin besar pendapatan, maka semakin besar juga kemampuan untuk membiayai pengeluaran dari operasional. Menurut teori pengantar ekonomi mikro, pendapatan usaha ini merupakan uang yang diterima dan juga diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi yang diserahkan, yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri.
Lalu, untuk hubungan dari modal usaha terhadap pendapatan usaha, yaitu modal ini merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan tinggi rendahnya pendapatan. Besar kecilnya modal yang digunakan akan sangat berpengaruh terhadap keuntungan usaha. Selanjutnya, hubungan dari pendampingan usaha terhadap pendapatan usaha. Pendampingan ini merupakan hal yang sangat penting bagi pelaku usaha mikro untuk memberikan motivasi serta membantu para pelaku usaha mikro dalam menghadapi permasalahan usahanya agar dapat lebih mengembangkan usahanya serta dapat meningkatkan pendapatan usahanya. Lalu selanjutnya ada hipotesis. Untuk H0 artinya tidak adanya hubungan antara bantuan modal usaha dan omset penjualan usaha. Lalu untuk H1 artinya ada hubungan antara bantuan modal usaha dan omset penjualan usaha. Selanjutnya, untuk H0 artinya tidak adanya hubungan antara pendampingan usaha dan pendapatan usaha. Dan untuk H2 artinya ada hubungan antara pendampingan usaha dan pendapatan usaha. Lalu, selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif. Karena hasil dalam penelitian ini akan diuji dan juga dianalisis dengan statistik dengan angka-angka. Lalu, selanjutnya ada objek penelitian. Objek penelitiannya yaitu mustahik dari Basnas Mahasiswa DKI Jakarta. Selanjutnya ada sampel. Sampelnya digunakan menggunakan teknik precise sampling, yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan perhitungan tertentu atau seleksi khusus. Nah, dalam penelitian ini, yang menjadi sampelnya itu adalah mosaik aktif pada program ZMARK Basnas Mahasiswa DKI Jakarta di wilayah Jakarta Selatan. Karena populasi dari mosaik aktif di Jakarta Selatan terlalu banyak, yaitu sebanyak 228 orang, maka untuk dijadikan sampel, maka diambil dengan menggunakan rumus Lafayette. Maka didapatkan hasil 70 mustahik yang akan diambil menjadi sampel untuk mewakili populasi yang ada. Selanjutnya, ada jenis data yang digunakan yaitu data primer. Data primer ini data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya. Lalu ada pengumpulan data, yang pertama dilakukan dengan cara wawancara. Nah, wawancara ini dilakukan secara langsung dengan menanyakan kepada pihak penanggung jawab program ZMAP untuk menemukan masalah-masalah yang dapat diteliti dan juga untuk meminta data-data dari mustahik penerima program yang akan digunakan untuk keperluan penyebaran kuesioner. Yang kedua, dengan cara kuesioner. Kuesioner ini dilakukan dengan cara menghubungi langsung mustahiknya melalui sambungan telepon dan juga pesan WhatsApp. Selanjutnya ada pengolahan data. Yang pertama, menggunakan koefisien korelasi. Koefisien korelasi ini untuk mengukur keratan hubungan antar variabelnya, dan juga menggunakan rumus koefisien korelasi momen produk. Yang kedua, koefisien determinasi. Hasil dari koefisien determinasi ini didapatkan dengan mengkuadratkan hasil dari koefisien korelasi. Koefisien determinasi ini sering disebut dengan R² atau R kuadrat. Determinasi ini juga berguna untuk melihat seberapa besar variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Lalu yang ketiga ada uji T. Uji T ini untuk membuktikan apakah yang diterima itu H0 atau H1. Artinya, apakah ada perbedaan, apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap dependen. Lalu selanjutnya ada hasil penelitian dan juga pembahasan. Yang pertama, ada karakteristik responden. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, mayoritasnya yaitu berjenis kelamin perempuan, yaitu berjumlah 52 orang atau sebesar 74,29% dari keseluruhan responden. Sedangkan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 18 orang atau sebesar 25,71% dari keseluruhan responden. Selanjutnya, karakteristik responden berdasarkan usia. Dari hasil pengelompokan usia ini, yaitu pada usia 20 sampai dengan 29 tahun berjumlah 8 orang atau sebesar 11,43%, usia 30 sampai dengan 39 tahun berjumlah 20 orang atau sebesar 28,57%, usia 40 sampai dengan 49 tahun berjumlah 29 orang atau 41,43%, kemudian, usia 50 sampai dengan 59 tahun berjumlah 11 orang atau sebesar 15,71%, usia 60 sampai dengan 69 tahun berjumlah 2 orang atau sebesar 2,86%, dan untuk usia 70 tahun sebesar 0. Selanjutnya, karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir. Dimayoritasi responden dengan tingkat pendidikan terakhir SMA atau sederajat, yaitu sebanyak 49 orang atau sebesar 70%. Lalu, untuk tingkat SMP atau sederajat sebanyak 12 orang atau sebesar 17,14%.
Kemudian, untuk tingkat S1 sebanyak 5 orang atau sebesar 7,15%, untuk tingkat SD atau sederajat sebanyak 4 orang atau 5,71%. Selanjutnya, ada koefisien korelasi. Sebelumnya, dalam penelitian ini diuji satu-satu, yaitu bantuan modal usaha terhadap omset penjualan usaha dan pendampingan usaha terhadap pendapatan usaha. Keduanya ini tidak bisa digabungkan, karena untuk bantuan modal usaha terhadap omset penjualan usaha menggunakan data kuantitatif, sedangkan pendampingan usaha terhadap pendapatan usaha menggunakan data kualitatif. Yang pertama, bantuan modal usaha terhadap pendapatan usaha. Berdasarkan dari tabel uji korelasi ini, diketahui bahwa nilai korelasi atau R adalah sebesar 0,191 atau sebesar 19,1%. Artinya bahwa hubungan antara bantuan modal usaha terhadap omset penjualan usaha sangat lemah. Lalu, jika dilihat dari nilai signifikannya yaitu sebesar 0,112, artinya lebih besar daripada nilai signifikan 0,05. Artinya, tidak ada hubungan yang signifikan antara bantuan modal usaha terhadap omset penjualan usaha. Pada teorinya, besar kecilnya modal yang digunakan akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan usaha yang diraih oleh pelaku usaha. Semakin besar modal yang digunakan berarti dapat memproduksi barang dengan jumlah yang banyak, sehingga akan meningkatkan omset penjualan usaha. Menurut Sumarmoko pada tahun 2012, modal merupakan input yang sangat penting dalam menentukan tinggi rendahnya pendapatan. Tetapi, bukan berarti modal usaha ini merupakan faktor satu-satunya yang dapat meningkatkan pendapatan usaha. Menurut swasta pada tahun 2000, faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha selain modal usaha adalah kondisi dari lokasi serta suasana toko, dan juga kemampuan dari pelaku usaha untuk mempromosikan usahanya, kondisi pasar, kondisi usaha, dan juga faktor-faktor lainnya. Dalam penelitian ini, bantuan modal usaha yang diberikan oleh Basnas Basis DKI Jakarta melalui program ZMAP dijelaskan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap omset penjualan usaha mustahik. Karena banyak dari para mustahiknya yang menganggap bahwa bantuan modal usaha yang diberikan ini hanya sebagai distribusi saja, bukan pendayagunaan jangka panjang yang dapat membuat usaha mustahiknya ini lebih berkembang. Lalu juga beberapa responden mengatakan bahwa omset penjualan mereka berkurang karena adanya pesaing usaha warung kelontong di lokasi mustahik. Lalu banyaknya masyarakat yang berbelanja di warung mereka itu dengan cara berhutang. Kemudian mustahik juga ada yang baru belajar untuk memulai usahanya, sehingga mereka kurang memiliki pengetahuan dalam pengelolaan usahanya. Dan juga ada mustahik yang terdampak dari COVID-19 yang menyebabkan warung kelontong mereka ini harus tutup sementara waktu, yang menjadikan berkurangnya omset penjualan mereka. Dan hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Anita Andriani pada tahun 2020. Dalam penelitiannya mengatakan bahwa bantuan modal usaha tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Hal ini karena bantuan modal usaha ini hanya sebatas penyambung keberlangsungan hidup sehari-hari saja. Lalu selanjutnya, untuk pendampingan usaha terhadap pendapatan usaha, berdasarkan tabel hasil dari uji korelasi ini diketahui bahwa nilai korelasinya sebesar 0,771. Artinya, hubungan dari pendampingan usaha terhadap pendapatan usaha ini adalah kuat, sebesar 77,1%. Lalu, jika dilihat dari nilai signifikannya yaitu 0,000, artinya lebih kecil dari 0,05. Artinya, pendampingan usaha ini memiliki hubungan yang signifikan terhadap pendapatan usaha, di mana peran dari para pendamping dapat mengoptimalkan potensi dari mustahik pada program zakat sehingga dapat mencapai kesejahteraan usahanya. Adanya pendampingan usaha ini juga bertujuan untuk memonitoring dan juga mengevaluasi kegiatan usaha yang dijalankan para mustahik. Menurut Suherlan pada tahun 2004, pendampingan ini merujuk pada upaya-upaya untuk memberikan kemudahan kepada siapa saja untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Lalu, menurut Depsos RI, pendampingan usaha ini merupakan proses relasi sosial antara pendamping dengan pelaku usaha dalam bentuk pemberian kemudahan untuk mengidentifikasi keutuhan dan juga memecahkan masalah, serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian berkelanjut dapat terwujud. Nah, hasil dari penelitian ini sejalan dengan jurnal ilmiah dari Haikal Lutfi pada tahun 2015 dengan dalam jurnalnya mengatakan bahwa pendampingan ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan usaha mustahik. Lalu, sejalan juga dengan penelitian dari
Putri Rahmani Satrik Puji Utami pada tahun 2018. Dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa terdapat pengaruh positif dari pendampingan usaha terhadap pendapatan usaha mustaik pada pemberdayaan zakat, infak, dan sedekah. Lalu selanjutnya ada koefisien determinasi. Yang pertama, antara bantuan modal usaha terhadap omset penjualan usaha. Berdasarkan hasil dari tabel uji koefisien determinasi, dapat disimpulkan bahwa nilai determinasinya sebesar 0,037 atau sebesar 3,7%. Artinya bahwa omset penjualan usaha hanya mampu dijelaskan sebesar 3,7% oleh bantuan modal usaha, sedangkan sisanya yaitu 96,3% mampu dijelaskan oleh variabel lainnya. Hal tersebut terjadi karena para mustaiknya ini hanya menganggap bahwa bantuan modal yang diberikan hanya sebatas distribusi saja, dan juga hanya sebatas penyambung kehidupan mereka. Dengan adanya tambahan modal usaha pada program zakat ini, bukan berarti dapat menjamin berpengaruh terhadap peningkatan omset penjualan. Namun, dari sisi mustaiknya juga harus memiliki pengetahuan yang baik terkait pengelolaan usahanya. Lalu selanjutnya, pendampingan usaha terhadap pendapatan usaha. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasinya, disimpulkan bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,595 atau sebesar 59,5%. Artinya bahwa besar pengaruh pendapatan usaha mampu dijelaskan oleh pendampingan usaha adalah sebesar 59,5%, sedangkan sisanya yaitu 40,5% dapat dijelaskan oleh variabel lain. Pendampingan yang diberikan pada program Zekmat ini dilakukan secara rutin setiap bulannya, dengan cara mengarahkan para mustahiknya agar selalu bekerja keras, lalu juga mengarahkan para mustahik cara bermuamalah dengan baik dan benar, lalu mengarahkan cara pengelolaan usaha yang baik dan benar, memberikan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan usahanya, dan juga memantau perkembangan pendapatan usaha mereka, serta membantu kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para mustahik pada program selama berlangsungnya usaha. Dengan begitu, pendampingan yang dilakukan dapat meningkatkan keuntungan usaha, serta usaha dari mustahiknya ini akan terus maju dan juga terus berkembang. Lalu selanjutnya ada uji hipotesis dites. Yang pertama, antara bantuan modal usaha terhadap omset penjualan usaha. Berdasarkan dari hasil uji T, diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 1,609 dengan nilai signifikan sebesar 0,112. Sedangkan untuk nilai T tabel sebesar 1,996 dengan nilai signifikan 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, yaitu 1,609 lebih kecil dari 1,996 dengan nilai perbandingan signifikan yaitu 0,112 lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1-nya ditolak. Artinya, bantuan modal usaha ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap omset penjualan usaha. Lalu selanjutnya, untuk pendampingan usaha terhadap pendapatan usaha, berdasarkan dari hasil uji T ini didapatkan bahwa nilai T hitungnya sebesar 9,996 dengan nilai signifikan 0,000. Sedangkan untuk nilai T tabelnya sebesar 1,996 dengan nilai signifikan 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 9,996 lebih besar dari 1,996 dengan perbandingan nilai signifikan yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1-nya diterima. Artinya, pendampingan usaha berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan usaha. Selanjutnya, yaitu uji T beda. Perbedaan dari rata-rata pendapatan sebelum dan setelah mendapatkan program Zekmat. Nah, dari hasil uji T beda ini diketahui bahwa nilai signifikannya sebesar 0,006, lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1-nya diterima. Artinya bahwa ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata pendapatan usaha sebelum dan setelah mendapatkan program Zekmat. Lalu, menurut Purwodarminto, pada tahun 1990, pendapatan ini adalah hasil perolehan berupa gaji dan upah. Lalu, menurut Bintara Suprihatin pada tahun 1984, tinggi rendahnya pendapatan yang diterima seseorang tergantung pada kesempatan kerja yang tersedia, kecakapan dan juga keahlian kerja, kekayaan yang dimiliki, keuletan kerja, dan juga banyak atau sedikitnya modal yang digunakan. Nah, hasil dari penelitian ini
Sejalan dengan penelitian dari Triana Nurhayati pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat pendapatan pelaku usaha mikro warung kelontong penerima bantuan sebelum dan sesudah dapat bantuan. Dan juga sejalan dengan jurnal dari Erna Herlinawati dan juga Evi Ratno Arumagix pada tahun 2017. Dalam jurnalnya mengatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari pendapatan usaha mikro sebelum dan juga sesudah mendapatkan bantuan. Lalu, untuk kesimpulan dalam penelitian ini, yang pertama, tidak adanya hubungan yang signifikan antara bantuan modal usaha dengan omset penjualan usaha. Keratan hubungannya adalah 0,191 atau sebesar 19,1%. Artinya, hubungan bantuan modal usaha terhadap omset penjualan usaha adalah sangat lemah. Dapat dikatakan bahwa adanya bantuan modal usaha sebagai tambahan modal usaha ini tidak menjamin dapat merubah omset penjualan usaha dari para mustahik. Lalu, yang kedua, ada perubahan yang signifikan dari pendampingan usaha terhadap pendapatan usaha. Keratan hubungannya adalah 0,771 atau sebesar 77,1%. Artinya, hubungan dari pendampingan usaha terhadap pendapatan usaha adalah kuat. Dapat dikatakan bahwa adanya pendampingan usaha ini dapat merubah serta meningkatkan pendapatan usaha dari para mustahik. Lalu, yang ketiga, omset penjualan usaha hanya mampu dijelaskan oleh bantuan modal usaha sebesar 3,7%, sedangkan sisanya yaitu 96,3% dapat dijelaskan oleh variabel lainnya. Yang keempat, besar pengaruh dari pendapatan usaha dapat dijelaskan oleh variabel pendampingan usaha adalah sebesar 59,5%, sedangkan sisanya yaitu 40,1% dapat dijelaskan oleh variabel lainnya. Dan yang kelima, pendapatan usaha sebelum dan sesudah program ZMAT. Terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata pendapatan usaha sebelum dan sesudah program ZMAT. Dan yang terakhir adalah saran. Sarannya yang pertama, selain memberikan bantuan modal usaha melalui program-programnya, Basnas Basis DKI Jakarta hendaknya mengoptimalkan pendampingan usaha secara rutin agar dapat lebih memotivasi dan juga mengerahkan para mustahiknya, sehingga bantuan modal usaha yang diberikan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan usaha mustahik, serta dapat mewujudkan tujuan untuk mengubah posisi mustahik menjadi muzaki. Lalu yang kedua, untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti variabel-variabel lain yang belum diteliti, agar lebih bisa diketahui faktor-faktor apa saja yang dapat berpengaruh terhadap pendapatan usaha. Sekian pemaparan dari hasil penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.